Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Udah disiapin? Random word generatornya? Udah. Oke, siap. Tinggal dipencet. Oke, kita mulai Random Jumat episode minggu ini. Halo. Nah, itu mulainya. Harus ada halonya ya. Harus ada Ya, halo. teman-teman masih pakai masker walaupun kelihatannya situasi membaik ya. Iya. Mudah-mudahan kita berdoa. Kemarin ada di TikTok gue lihat lucu, Van. Ada orang yang buka masker, COVID udah selesai. Ini orang Eropa nih. Oke. Terus dia pakai masker gas tuh. Oh, perang dunia ketiga mulai. Baru buka masker, copot masker tambah gede gitu. Tapi kalau kita bicara COVID sih, ya kelihatannya bagus ya. Ya, Mudah-mudahan. membaik lah ya, suasana Tapi membaik. belum selesai teman-teman, sampai ada instruksi dari pemerintah yang lebih jelas, tetap pakai masker, jaga jarak dan jaga kesehatan masing-masing. Yang belum vaksin booster silakan lah di booster. Silakan booster. Itu membantu sekali kok, memang betul. Iya betul. Oh, masalah tadi masker, gue mau ngasih bocoran. Waktu pandemi baru saja dimulai, itu bulan Februari atau Maret 2020. Masker yang pertama gue beli adalah masker yang gitu kan. Yang sampai sekarang nggak pernah gue pakai. Itu ya yang pakai cartridge. Yang pakai cartridge gue taruh di lab akhirnya. Gue pikir if things get worse. Iya. Gue pakai itu. Jadi orang dulu berburu masker-masker yang begini, gue beli yang itu. Yang gede. Yang gede. Oke, sekarang teman-teman kan udah tahu kita pakai pakem baru yaitu pakai random word generator. Ini sebenarnya kegiatan lama ya. Dulu kita begini. Ya dulu kita begini, tapi masih pakai Spotify ya. Nah, sekarang saya pencet random word generatornya. Waduh, Apa tuh? kata pertamanya abortion. Wah, oke. Abortion, kayaknya. Boleh. Satu lagi, Satu lagi. voter. Nah, kalau Voter. itulah kelebihannya Random Jumat. Kalau kita nggak happy dengan apa yang dimunculin di situ, pencet lagi aja. Mau dibahas yang mana nih? Mau dibahas yang mana ya? Aduh, apa mau pencet lagi? Pencet lagi Pencet lah ya. lagi. Pencet lagi ya. Agak-agak fake nih. Wah, ini malah lebih repot lagi katanya. Satu lagi ya. Satu lagi. Nah, definite. Wah, ini katanya bukan kata benda semua. Iya. Kenapa kayaknya kata kerja semua begini susah? Definite. Kita mau bahas yang mana nih? Coba sekali lagi ya, terakhir Sekali lagi Ini ya. jari gue. Jari gue yang mencet. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Tush. Belum kemencet. Bentar, belum kemencet. Kok nggak bisa? Sampai dapat kata benda. Sampai dapat kata benda. Sampai kata Tapi benda kalau nih. kata kerja ada atau Ini aja. boleh. Association, teman-teman. Association. Asosiasi Oke. ya dalam Asosiasi, bahasa. ya. Ini kita mau asosiasi. ngomongin asosiasi yang Ya. perkumpulan atau asosiasi yang ibarat-ibarat. Perkumpulan. Kalau ibarat susah. Ada asosiasi kan itu Asosiasi perkumpulan sebuah aja. gaya bahasa kan. Iya. Perkumpulan aja. Majas. Perkumpulan aja, perkumpulan. Perkumpulan. Asosiasi. Asosiasi. Lu member dari asosiasi apa aja, Van? International Society of Pharmaceutical Engineers. For apa? Pharmaceutical Engineers. International apa? International Society for Pharmaceutical Oh, Engineers. oke. ISPE. Kirain Habis tadi itu- mystical engineers, bukan ya? Belum. Pharmaceutical. Asosiasi Teknologi Pertanian Indonesia. Asosiasi Teknologi Pertanian ya, Indonesia. agroteknologi. Kenapa lu member itu? Karena S3 gue agroteknologi. Oh. Itu. Terus ini yang punya kartu anggota ya, Ya, yang ya, benar ya. ada anggotanya ya. Stand Up Indo. Stand Up Indo. Ketuanya siapa sekarang Stand Up Indo? Pak Presidennya sekarang Pak Pres Ajis 2000. Oh, oke. Ajis 2000 itu ketuanya Stand Up Indo sekarang. Nah, Pak kalau Pres. 3 asosiasi itu loh. Ada yang lain lah, tapi mungkin yang notable yang gue tulis di profil website personal gue tuh. Nah, kalau Pharmaceutical Association of Pharmaceutical Engineer itu apa aja kegiatannya, Pan? Conference Tentang apa sih itu? Pharmaceutical Engineers. Jadi gue kan mengajar di jurusan yang namanya Pharmaceutical Chemical Engineering di kampus.
chemical engineering yang berfokus pada industri farmasi. Karena Iya. gue juga dulu kan di industri Nah, farmasi. teman-teman, simpelnya tukang obat lah itu. Iya, Itu tukang bikin obat. Tukang bikin obat, makanya tukang obat. Karena tukang obat itu ada yang tukang jualan, Iya. ada yang tukang mendemokan. Iya. Gue tukang bikinnya. Gitu. Dia meracik obat. Nah, gue membuat obatnya. Nah itu dia itu lebih ke apa ya, perkumpulan kayak knowledge center gitulah. Jadi Itu Indonesia apa internasional? internasional. Oh, internasional. Internasional. Jadi dia saling bertukar informasi tentang teknologi terbaru, tentang peraturan-peraturan terbaru. Karena kan kalau farmasi, lu bikin obat di sini, lu bisa jual ke Amerika. Tapi kan kalau lu mau jual ke Amerika, lu pakai aturannya produksi di Amerika gitu. Nah, jadi FDA, terus European, gitu-gitulah, semua saling ini. Terus banyak juga grup-grup diskusi kecil yang kayak spesifik kompresor untuk industri farmasi gitu. Atau water system untuk industri farmasi. Nah, itu ada discussion forumnya gitu. Terus kalau yang besarnya sih conference. Ada Knowledge conference pameran gitu. atau apa gitu, tempat orang-orang ketemu biasanya ada ya. Di mana biasanya, Van? Kalau dulu sih sebelum pandemi di Kemayoran ya. Kalau yang Indonesia ya. Tapi yang besar selain Amerika tuh di Jerman juga, sama di Cina biasanya yang gede-gede. Itu sekalian ada conference International Society itu di situ gitu. Jadi ya lumayan aktif dan bermanfaat lah kalau buat gua mah gitu. Karena kan gua ngajar anak-anak mahasiswa kan, beberapa knowledge-nya ya diupdate di situ gitu. Jadi kayak, oh ini ada teknologi kompresor baru gitu, ini teknologi filter baru gitu ya. Itu yang gua ajarin gitu. Kalau teknologi pertanian gimana? Nah, kalau teknologi pertanian itu dia lebih ke kayak organisasi. Itu Indonesia ya? Indonesia kalau itu. Cuma dia ada afiliasi internasionalnya. Itu nggak gitu aktif yang gue ikut itu. Jadi ada beberapa dia asosiasi profesi dan keahlian kalau itu mah kan. Jadi berdasarkan bidang keahlian gitu. Itu nggak gitu aktif, tapi ya sirkulasi informasinya kayak jurnal gitu, terus jurnal tentang teknologi pertanian gitu. Teknologi industri pertanian. Terus apalagi conference yang gitu-gitulah. Yang disebut industri pertanian tuh apa, Van? Industri, kalau yang bagian gua ya kan macam-macam nih, ada teknologi pertanian itu, ada industri yang memproduksi hasil pertaniannya. Jadi kayak lo bercocok tanam lah, gampang gitu. Nah, kalau gua itu industri pertanian, jadi industri hasil pertanian. Jadi kayak setelah panen lah gitu. Heller. Dari panen sampai ke konsumen. Huller gitu. Mulai dari Heller lah. Mulai dari Heller ya. Dari Huller sampai ke kemasan. Sampai ke Alfamart. Oh, berarti waktu beras mengandung beras plastik itu tuh urusan lu ya? Itu bagian yang gua bahas juga gitu. Lu S3-nya tentang apa sih, Van? Gue teknologi industri pertanian untuk pengolahan bahan menjadi alkohol. Jadi bioetanol maksudnya? Spesifiknya bioetanol. Pengolahan bahan maksudnya dari jagung atau dari apa? Ya bisa dari jagung. Sekarang yang sekarang gue lagi neliti sama teman-teman itu dari rebung, dari rebung bambu gitu. Apa mengandung di fermentasi maksudnya? Ya, untuk fermentasi. Karena kandungan gulanya cukup tinggi ya? Kandungan gulanya ada, nggak terlalu tinggi, tapi selulosanya gampang dipecah. Jadi dia lebih, karena kan bambu kan empuk ya? Iya. Rebung kan empuk, kalau udah jadi bambu mah keras gitu. Kalau rebung kan empuk, berarti selulosanya dia gampang dipecah. Gitu ya, dibikin lumpia aja kan dia jadi empuk gitu. Iya, betul. Ini tinggal dikasih enzim, nanti dia pecah jadi gula, bisa jadi etanol gitu. Hati-hati sama mafia lumpia itu. Nah, iya. Karena bahan baku dia mau lu pakai buat jadi kalau ini penelitiannya berhasil, gue harus ketemu sama Madam Lim. Mbak Lin di Semarang. Sebagai ketua mafia lumpia se-Indonesia. audiensi harus sowan gitu. Sebab rebungnya bisa dijadikan etanol gitu ya. Nah, etanolnya itu untuk bahan bakar. Untuk bahan bakar. Itu juga ada asosiasinya sendiri. Kalau sekarang kan di Indonesia biofuel ya. Biofuel kan lagi ini banget ya, lagi mau sempat ada rame berita kan katanya minyak goreng hilang karena dibikin jadi biodiesel gitu. Padahal
Padahal tidak sesederhana itu teman-teman. Tidak sesederhana itu teman-teman, betul. Tapi intinya mah biofuel itu ada asosiasinya, ada METI, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, ada APROBI, Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia, macam-macam hal itu. Jadi dunia perbiofuelan di Indonesia itu asosiasinya banyak dan kenceng suaranya gitu. Mereka menyuarakan kepentingan biofuel di Indonesia dengan menurut gua mah cukup baik gitu. Karena sampai ngelobi ke luar negeri, ke Eropa segala macam gitu. Lu ikut apa? Tar dulu. Mesin-mesinan ini. Stand Up Indo dulu belum? Oh iya. Kegiatannya apa aja nih? Seminarnya lucu-lucu kayaknya. Yang itu kayaknya mau dilewat. Makanya dia langsung belokin ke harness. Justru gitu. teman-teman dengerin ini banyak yang tertarik nih. Nggak jarang orang yang PhD, anggota Asosiasi Pharmaceutical Engineering dan Teknologi Pangan, yang juga anggota Stand Up Indo. Itu kayaknya mungkin cuma lu kan, nggak ada lagi kayaknya. Coba Pak dijelaskan kalau Stand Up Indo itu. Jadi di website personal gue yang menjelaskan tentang kegiatan gue di situ, terus di atasnya Google Educator level 2, ini terus di bawahnya asosiasi ini terus di ujungnya ada Stand Up Indo. Penting itu. Jadi Stand Up Indo itu agak unik ya, dia dibilang organisasi, dia katanya sih, ya gue juga belum pernah lihat dokumennya, tapi katanya sih udah berbadan hukum sekarang sih Stand Up Indo itu, nggak tahu mungkin paguyuban atau apa gitu ya bentuknya, gue juga nggak tahu. Dia itu keanggotaannya dibilang loose ya loose, dibilang ketat ya ketat gitu. Jadi kayak dia berbasis federasi gitu. Jadi kayak lu ikut stand up, lu stand up nih, lu stand up di stand up wilayah mana? Misalnya Tangerang. Lu orang Gading Serpong misalnya. Lu Tangerang ya? Gua Tangerang. Nah, misalnya gua mau stand up nih. Di mana? Ya yang paling gampang lu datang aja ke komunitas stand up Indo Tangerang karena yang paling dekat kan, atau Kabupaten Tangerang atau Tangerang Selatan gitu. Lu stand up di situ, ngobrol sama anak-anaknya, ngobrol sama teman-teman, sering ikut kegiatan mereka, ya kegiatannya open mic, ngobrol-ngobrol, diskusi segala macem, manggung kecil-kecil. Lu datang bantuin ikut manggung dan sebagainya, maka lu jadi anggota stand up Indo Tangerang gitu, kalau lu di Tangerang gitu. Nah nanti semua stand up Indo yang di seluruh Indonesia ini itu diikat oleh stand up Indo pusat ini gitu. Nah, jadi kalau ditanya lu stand up ya, stand up Indo mana? Gue Tangerang gitu. Nggak ada buktinya, maksudnya nggak ada kartu anggota, nggak ada apa. Tapi lu gitu. pernah show? Dulu tuh sempat ada kayak tradisi gitu ya, di semua stand up Indo Indonesia itu di daerah-daerah kayak termasuk Tangerang Selatan itu kayak ujian kenaikan tingkatnya bahwa lu beneran orang stand up Indo situ gitu, lu anak stand up Tangerang. Itu adalah lu perform di sebuah acara yang namanya stand up night. SUN ya, stand up night. Biasanya stand up night itu acara pertunjukan 2 jam lebih lah gitu, yang isinya adalah komedian-komedian di komunitas itu yang dianggap sudah layak tampil. Nah itu tampil ada yang 15 menit, ada yang 10 menit gitu. Biasanya banyak tuh, bisa 5 orang, 6 orang. Jadi dalam satu malam itu tampil lah misalnya 5 orang. Nah itu tuh kalau lu udah tampil di situ kan, nama lu dicetak tuh di poster tuh. Stand up night Tangerang, itu ya menampilkan ini. Nah, lu udah orang situ lah gitu. Ya, nah ini teman-teman yang aktifnya di partai-partai politik ya, untuk menghadapi 2024 kalau mau cari calon presiden, inget itu, Sun. Stand up night. Lihat, ingat Ukraina. Itu komedian-komedian kumpul di situ tuh. Komedian itu bakal ada calon-calon pemimpin masa depan. Iya. Dan memang dimanfaatin sih. Kemarin waktu rame-rame, maksudnya bukan stand up Indonya yang dimanfaatin, tapi komedi dan komedian itu memang dimanfaatin buat waktu kemarin kita ini terakhir apa sih? Pemilu pilkada. Iya. Nah, pilkada itu ya mereka mengumpulkan massa kan, sekarang kayak dangdutan gitu kan udah susah gitu. Ya mereka tuh bikinnya lomba stand up, temanya misalnya apalah yang lagi dibahas, misalnya temanya tentang anti korupsi gitu, temanya tentang ya boleh juga perkembangan pemuda dan lingkungan gitu.
Ya, buat stand up comedian kalau dikasih lomba dengan tema kayak gitu, pemuda dan lingkungan, itu cuma dipakai bridging sebenarnya. Ngomong-ngomong tentang lingkungan ya, gue nih dari Tangerang. Udah gitu doang gitu. Enggak juga kita ngebahas lingkungan, enggak. Oh, berarti ada inisiasinya ya. Terus ada pembuktiannya. Ada struktur organisasinya, ada ketuanya. Ketuanya ada ya, ketuanya. Kalau presidennya ada, dan presiden itu dipilih oleh seluruh warga komunitas stand up Indo di seluruh Indonesia. Oh. Dan ada pemilih. Cuman kan kalau ditanya gitu, siapa yang di stand up Tangerang yang berhak pilih siapa? Ya gue salah satunya ikut memberikan suara gitu. Kenapa lu gitu? Itunya nggak ada. Punya kartu anggota nggak ada. Oke. Makanya juga kalau misalnya wah lu dipecat gitu ya dari keanggotaan gitu, udah masuknya juga enggak gitu. Nggak ada iuran, nggak ada apa-apa gitu. Oke. Ya, dan lucu juga kalau misalnya lu pindah ke Lampung misalnya, stand up Indo Lampung ada, lu gabung aja ke sana gitu. Oh. Nggak harus ngurus surat pindah gitu. Tapi tiap daerah ada ya? Hampir semua daerah di Pulau Jawa sampai ke kabupaten itu ada. Luar Jawa paling enggak di ibu kota provinsi mah ada gitu. Ya, kota-kota besarnya lah itu pasti ada. Kalau di Pulau Jawa mah sampai kayak ada stand up Rangkas. Ada itu. Stand up Pandeglang gitu. Ya kayak yang dekat-dekat sini ya. Terus di sini aja kan Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang. Bintaro tuh yang sekarang di Tangerang. Oh, Tangerang. Gitu ya. Terus dulu ada stand up Ciledug gitu juga spesifik gitu. Oh. Nah, kalau yang luar Jawa ya stand up Lampung, stand up Medan itu ada juga. Gitu. Wah, menarik. Itu asosiasi yang gue ikutin memang rada ngacak gitu. Lu kalau gua kalau profesi itu yang berhubungan dengan kompresor yang dipajang di atas tuh Aspadin, asosiasi apa ya? Pompa dan angin ya? Bukan, asosiasi pengusaha air dalam kemasan. Aspadin, ya. Untuk kita bukan member Aspadin karena gua nggak produksi air mineral sih. Tapi kalau ada acara Aspadin suka sponsor atau ikut. Karena gitu. lu menyuplai mesin untuk industri air mineral, betul. Aspadin tuh satu lagi adalah GAPMI, Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia. Kalau itu karena ada mesin satu lagi yang supply saus, saus dan berbagai macam makanan, jadi masuknya GAPMI. Ada satu departemen lagi yang masuknya GIMI, Gabungan Industri Minuman Malt Indonesia. Itu yang bagiannya bir. Itu sendiri lagi? GIMI itu sendiri lagi, Gabungan Industri Minuman Malt Milo nggak masuk situ ya, Milo? Maltnya harus difermentasi. Kalau nggak fermentasi masuknya GAPMI. Kalau fermentasi masuknya GIMI. Nanti Milo bukan itu. Milo bukan. Milo kan di iklannya gitu, mengandung malt. Tapi nggak ada hops. Jadi bukan bir. Nah, kalau secara pribadi, gua asosiasinya itu komunitas Jalan Sutra. Oh iya. Itu kayak stand up Indo lah. Jadi kita juga sebetulnya komunitas Jalan Sutra nih berdua ya. Tahun 2003 didirikan oleh Pak Bondan, Pak Nyus. Komunitas kuliner itu ya. Komunitas kuliner, betul. Komunitas kuliner udah cukup lama. Di situ ya pokoknya makan-makan dan jalan-jalan lah intinya gitu ya. Terus yang satu lagi adalah ini ada badan hukumnya, itu Fermentasi Nusantara. Itu koperasi, ketuanya Pak Bambang Britono. Itu ngapain aja? Memuliakan produk fermentasi Nusantara. Maksudnya memuliakan apa? Kalau kita ke Hotel Mulia, ada nggak? Ada. Tempe, arak gitu ya. Kalau nggak ada di Hotel Mulia, berarti belum mulia katanya gitu. Gampang aja. Gampangnya itu ya. Standar lu Iya, standar itu gitu. Nggak ada nggak di Hotel Mulia? Di hotel. Kalau nggak ada di Hotel Mulia, berarti belum mulia. Di Hotel Mulia dan hotel-hotel sekelas itu. Iya, betul. Jadi sampai puyem belum masuk situ mah belum mulia. Betul, oncom gitu ya. Yang belum masuk situ berarti belum mulia. Dan kenapa itu? Karena itu dari orang-orang yang punya background pangan ya. Kalau Pak Bambang Britono kan backgroundnya di GIMI, di malt. Nah, kita merasa kenapa produk fermentasi, kalau Perancis kan jualan utamanya wine, Italia jualan utamanya keju, itu kan fermented tuh. Sekarang kita diserbu soju, kimchi gitu ya. Kok produk fermentasi semua?
kenapa produk fermentasi Indonesia itu nggak maju gitu. Adanya cuman di pikulan-pikulan gitu ya. Kita belum berkembang dengan baik. Makanya kita mau, dan kalau kita itu sudut pandangnya bukan pengrajin, Van. Kita maunya industri. Iya, Jadi kita pengennya pengrajin banyaknya ya. Iya, artinya kita ya oke, kalau ada yang mau jadi pengrajin ya kita seneng-seneng aja. Tapi kita nggak puas dengan orang bikin tempe pakai tangan, harganya seblok 5.000, kita nggak puas. Maunya ekspor 2 kontainer ke Jerman, itu baru mulia tuh, ya kan? Itu baru bagus tuh gitu. Jadi fermentasi Nusantara tuh itu. Dan gue juga kalau asosiasi, mungkin itu dianggap asosiasi apa enggak ya? Ini adalah asosiasi yang berada sejak zaman penjajahan Jepang sebetulnya, udah cukup lama, yaitu RT dan RW. Pengurus. Karena gue pengurus RT setempat gitu. Itu ada asosiasinya, asosiasi ketua RT itu ada. Iya, ada di kelurahan ada. Soalnya gue juga baru tahu, gue pernah ketemu sama Bupati Tangerang ya. Dia bilang katanya, ternyata Bupati itu ada asosiasinya. Asosiasi Bupati Indonesia gitu. Ada. Gue bilang, orang Indonesia mah apa juga dibikin perkumpulan makanya gitu. apa aja dibikin asosiasi. Gubernur juga ada asosiasinya. RT juga ada asosiasi. Ingat waktu itu ya, lu tuh Jamswatch. Ya, Jamswatch itu kan sempet hits di tahun 90-an 2000-an di Indonesia. Habis itu kan hilang. Dia menarik mereknya dari Indonesia. Nggak ada lah dijual di Indonesia resmi gitu. Terus di awal-awal tahun 2000-an, pertengahan 2000-an, sebelum 2010, itu Swatch buka lagi di Indonesia, kalau nggak salah di Senayan. Iya, boleh. Lalu yang terbentuk pertama adalah komunitas penggemar Swatch. Ada aja gitu yang bikin. Belum lagi asosiasi Teruno, asosiasi Ras dan Terios. Ya kan, teman-teman ada yang member nggak tuh? Teman gue ada yang punya Mercy tua, tua gitu ya. Dia cat warna silver, terus dia taruh di tempat yang disewa-sewain buat kawinan dan sebagainya. Itu ada asosiasinya, Van. Asosiasi Mercy. Sebab kalau nggak spare part-nya repot gitu. Asosiasi yang juga sering kita ikuti adalah Ikatan Alumni. Ikatan Alumni itu juga salah satu yang cukup besar dan biasanya banyak yang anggotanya banyak lah gitu. Iya. Nah, itu juga menurut gue ya itu tuh sama menariknya dengan ikatan pemilik Mercy atau pemilik Terios itu gitu. Karena apa, ngurusin spare part? Bukan, tapi bondingnya itu kayak gini. Gue stand up, oke, lo mengusahakan industri makanan dan minuman gitu ya. Itu kan yang lo lakukan sekarang. Tapi kalau Ikatan Alumni itu kan yang lu lakukan dulu. Iya. Ya. Karena kebetulan kita misalnya sama-sama Ikatan Alumni ITB gitu ya. Kenapa? Karena kita kebetulan dulu waktu UMPTN memilih pilihannya itu adalah ITB gitu. Dan itu sudah terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu gitu. Tapi kita kayak pokoknya masih jadi sebuah ikatan aja gitu. Sama kayak yang itu gue bilang pemilik Terios atau Avanza atau Mercy. Kan kebetulan aja dia belinya Terios. Iya, betul. Kalau dia belinya Pajero misalnya, dia nggak ikut paguyuban yang itu gitu. Dan itu sesuatu yang dia lakukan, keputusannya dia lakukan waktu di dealer. Iya. Tapi kata gue asosiasi ini penting banget, Van. Gue merasa benefitnya Jalan Sutra ya sama fermentasi Nusantara itu adalah forum kita ketemu orang yang latar belakangnya berbeda. Ini di Indonesia ini jarang loh. Kalau lu misalnya warga negara biasa gitu ya. Kalau zaman dulu menurut gua nih ya, kan ada misalnya ibu PKK, ibu PKK, ini ono kan pemerintah banyak mengendorse. Sekarang kan kayaknya rada dimundur-mundurin tuh kelompok capir dan sebagainya. Gua nggak tahu masih ada apa enggak. Sehingga kalau menurut gua warga negara biasa sama warga negara biasa ketemunya cuman organisasi keagamaan. Yang ada cuman keagamaan. Gua juga ada keagamaan, tadi lupa disebut ya. Tapi kan satu agama semua gitu loh. Homogen lah ya. Homogen ya. Jadi lu nggak bisa dengan komunitas seperti Jalan Sutra atau fermentasi Nusantara itu kan isinya campur-campur nih. Terus stand up Indo gitu ya. Atau stand up Indo ya kan. Isinya macam-macam. Isinya macam-macam dan itu membuat kita bisa berinteraksi. Dan kalau menurut gua itu kuncinya untuk melawan SARA dan sebagainya ya. Lu mesti kenal sama orangnya. Iya. Gitu loh. Kalau lu misalnya
oh orang ini ya biasanya begini. Teman gua enggak kok. Itu adalah kunci terbaik kalau belum pernah ketemu orangnya. Sebut aja kalau Indonesia misalnya apa orang Yahudi kan jarang orang Yahudi ya. Belum pernah ketemu loh orang Yahudi kan kita dia omongin orang, orang Yahudi begini. Oh ya mungkin benar kali ya. Gue pernah inget banget pas waktu ke Amerika ya ngantri transit kan biasa transit tuh di depan gua tuh satu rombongan tuh Jewish religious camp gitu dia pakai kaos rame-rame Jewish. Dalam hati gue, oh ini orang Yahudi. Baru lihat gue, biasa aja kok kayaknya. Nggak, maksudnya biasa aja tuh. Ya banyak gitu mereka rombongan pakai topi dan sebagainya. Senyum-senyum aja biasa aja loh kita. Karena kita berinteraksi gitu loh. Iya, belum kenal ya. Maksudnya cuma berinteraksi doang. Kata gue asosiasi itu penting, Van. Yang karena itu kan, karena lu bilang random, kalau random itu berarti kan orangnya macam-macam kan? Benar. Yang beli Terios itu kan bukan kalangan tertentu. Semua orang yang pada saat itu memutuskan beli Terios ngampul jadi satu. Pasti teman-teman ngerasain asiknya kan? Ada yang backgroundnya begini, ada yang begono, ada yang ini gitu ya. Bondingnya tuh ajaib memang. Penyebab bondingnya itu ajaib gitu ya. Keputusan lu datang ke sebuah dealer dan bayar DP itu kan sebetulnya adalah dan bab kalian bonding gitu. Dan nyicil sampai lunas. Kalau di tengah jalan disita lu nggak bisa jadi member. Jadi member yang lain gitu kan. Tapi perjalanan ke depannya itu yang jadi menarik kalau menurut gue yang lo bilang tadi kan jadi macam-macam kayak oke lah kita sama-sama alumni sebuah universitas gitu. Tapi kan di universitas itu ada yang jurusan ini, ada yang jurusan itu, ada yang jadi ana, ada yang jadi ona segala macam gitu. Begitu kita ketemu lagi di ikatan alumni berasa ternyata si ini tuh ngurusin ini gitu. Gue baru tahu ada teman gue sama-sama alumni SMA ya. Gue baru-baru ini digabungkan ke sebuah ikatan alumni klub lah, bukan ikatan alumni SMA gue di Bandung yang berprofesi sebagai dosen. Jadi, ada banyak pisan gitu. Dan quite surprising ya beberapa teman-teman yang waktu SMA mah kayaknya sama kita mainnya biasa aja gitu. Oh, sekarang ahli itu, ahli sosial politik, ada yang ahli kesehatan masyarakat gitu kan. Wah, jago-jago gue pikir. Ya itu memang sih kesempatan buat berinteraksi lagi gitu ya. Oh iya betul. Dan kalau kata gue ini kan di perkotaan ya. Di pedesaan itu perlu dibangkitkan organisasi kemasyarakatan yang umum, yang nasional gitu loh. Misalnya gitu ya, karena supaya ada forumnya. Kalau nggak kan nggak ada forumnya. Ya, supaya ada forumnya. Jadi yang namanya ormas kan kalau kita sekarang kan ormas itu. Justru ormas itu kan kalau sekarang mah homogen. Betul, homogen rata-rata. Justru kita perlu lebih banyak ormas yang isinya yang heterogen gitu kan. Contohnya yaitu asosiasi Avanza mungkin udah cukup untuk jadi ormas itu. Udah banyak gitu. Sama organisasi yang juga homogen dan gue endorse dengan hayulah kalau kalian ada di kota kalian dan ada organisasinya, tolonglah ikut adalah organisasi-organisasi yang berbasis nama. Jadi kayak Paguyuban Agus. Iya, itu menarik tuh. Paguyuban Iwan. Paguyuban Budi gitu. Ikutlah, itu pasti beragam gitu. Iya, betul. Paguyuban Hendra Gunawan gitu. Dua nama yang somehow banyak gitu. Hendra Gunawan dan Arif Budiman. Paguyuban Hendra Gunawan, Paguyuban Arif Budiman. Itu udah cukup untuk bikin DPC, DPW sampai ke kabupaten. Nah, teman-teman punya asosiasi apa nih yang unik nih? Ya, bisa share ya. Gitu cerita di komen di bawah, boleh mau di-mention ke Twitter kami berdua. Ya, atau ada yang anggota, saya anggota asosiasi Agus, kalau nggak salah Agus ada ya. Udah resmi tuh Agus, kalau nggak salah waktu itu Agus ada. Jadi saya anggota asosiasi sama Asep ya. Oh, Asep ada ya? Wah, mantap. Jadi kalau teman-teman anggota coba kasih tahu deh ke kita asosiasi apa yang diikutin gitu. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di komennya di bawah gitu, dan sambil ngisi komen jangan lupa subscribe dan juga kalau di like dan dinyalain itu loncengnya supaya notifikasinya muncul kalau kita ngupload episode baru di Random Jumat. Ini adalah Random Jumat episode minggu ini.
Kita ketemu lagi di Random Jumat berikutnya. Saya Irfan Kartawirya. Dan saya Harnas. Bye. Bye. Asosiasi Pendengar Random Jumat. 100 orang kira-kira anggotanya.